Sahabat Suara Tapian, kami mewawancarai awak kami Torus yang selalu dengan peduli lingkungan. Dia lama di PGI, sekarang kita akan dengarkan pengawalan dia sebagai aktivis lingkungan. Bagaimana masyarakat daerah memperjuangkan agar perusahaan yang bergerakan akan merusak alam di sana meluluhlantahkan. Bang, Ya, kita ada di Kementerian Lingkungan Hidup. betul. Abang kan dikenal sebagai aktivis, Ya, termasuk lama di PGI. Apa kira-kira sebenarnya pergumulan masyarakat daerah ini atas PT DTM ini? iya. Jadi seperti kita dengarkan suara hati nurani warga Dairi yang datang ke tempat ini, Ya. ada keterancaman untuk hidup masa depan apabila proyek penambangan itu dilakukan di tempat mereka. Akan terganggu air minum mereka, akan terganggu persawahan, padahal mereka adalah petani. Hidup dari pertanian lahan darat maupun lahan sawah. Jadi saya prihatin kalau pembangunan yang saya pahami itu adalah pembangunan yang memperbaiki, berkelanjutan, dan masyarakat yang hidup di sekitar itu sejahtera. Oke. Nah, keterancaman ini yang membuat mereka sehingga bergerak. Oke. Nah, saya sebagai aktivis LSM, sebagai aktivis lingkungan merasa perlu didampingi. Bang Eligit akan sebagai aktivis, bisa nggak kita lihat dari dua sisi? Karena kalau itu terbangun, pertambangan dimulai, barangkali dampak domino untuk masyarakat. Banyak yang bisa berusaha, banyak tenaga kerja yang diserap. Tapi sebagaimana tadi Abang sebut, kerusakan lingkungan, bisa nggak diimbangi, dikomunikasikan? Kita melihat dua sisi. Iya, memang kita mendengar informasi di negara lain bahwa proses penambangan bisa balance, seimbang antara keuntungan yang didapat oleh pengusaha lalu membayar pajak kepada negara dengan keuntungan yang didapat masyarakat setempat. Mereka bisa bekerja dan pertanian di sekitar itu bisa terjadi. Tapi tolong tunjukkan kepada saya, mana bukti penambangan di Indonesia bisa seperti itu, seperti yang terjadi di Australia atau terjadi di Selandia Baru. Tidak ada toh. Itu yang saya sebut tadi, mereka merasa terancam kalau proyek penambangan ini, pertambangan ini dilakukan di tempat mereka. Kalau demikian, kenapa begitu Kementerian Lingkungan yang harusnya merawat lingkungan juga tidak peduli mendengarkan seruan atau jeritan masyarakat daerah, khususnya di Parongil itu? Saya kira itulah persoalan kita sekarang. Katanya negara kita negara hukum, oke. Masyarakat sudah menggugat lewat PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Izin yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Pengadilan menilai bahwa izin itu bermasalah. Lalu oleh pengadilan dimenangkanlah. Kita sudah sama-sama mendengar Mahkamah Agung sudah memenangkan pihak penggugat, dalam hal ini masyarakat. Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup tidak mencabut izin yang sudah dinyatakan oleh pemerintah melalui Mahkamah Agung? Nah, Mahkamah Agung kan bagian dari pemerintah. Di situ kita heran. Iya. Apakah tidak begitu ada kuasa dari keputusan MA itu? Saya kira ada persoalan politik bahwa negara terlalu tunduk kepada pemodal, oligarki, sehingga tidak membela masyarakat. Oleh sebab itu, kita menghimbau supaya pemerintah kita ini berjalanlah di arah yang benar. Hukum harus menjadi panglima, tidak modal. Kami dengar juga, karena juga pemegang saham, selain Bakri yang mayoritas sahamnya adalah dari RRC, orang Cina begitu. Apakah juga karena pengaruh dari modal asing itu, atau memang pemerintah sendiri tunduk pada oligarki itu? Saya kira ya dua-duanya. Pertama memang modal dari luar memang kita harapkan.
Tapi kan ada regulasi di negara kita yang mengatur bagaimana modal itu dilakukan di dalam negeri. Yang kedua, kalaupun modalnya dalam negeri, mestinya lebih memperhatikan aspek keterlanjutan, ya kan? Lingkungan hidup dan alam ciptaan Tuhan ini harus dipelihara untuk kehidupan manusia generasi yang akan datang. Pembangunan tidak hanya untuk manusia di milenium ini, tapi seharusnya untuk manusia yang akan datang. Kalau kita dengar tadi andung atau seruan dari inang yang di hadapan kita di sini tadi, sekarang mereka lagi istirahat. Apakah ini seperti mimpi di siang bolong kalau nanti pemerintah terus ngotot, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, tidak mendengarkan, tidak mencabut izin lingkungan itu? Saya kira ini tidak lagi hanya persoalan lingkungan hidup menurut saya ya, tapi pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia apakah betul tunduk kepada hukum atau lebih tunduk kepada kepentingan oligarki pemilik modal? Di situ titik krusialnya saya kira. Kita hormati para LSM lingkungan hidup, kita salut, tapi kekuatan untuk mempertaruhkan, untuk memperjuangkan agar seruan ini dengar, barangkali ada sisi lain atau gereja. Kita lihat Dr. Pendeta Victor Tinambunan, pengurus HKBP, sekarang begitu peduli dengan lingkungan. Apa yang harus kita tangkap dari momen-momen seperti ini agar kita merangkul juga semua pihak begitu? Harap dicatat bahwa gereja juga bukan anti pembangunan. Saya sebagai warga gereja berterima kasih kepada Opuye Pengurus HKBP, Dr. Victor Tinambunan, yang dia tidak hanya omong, dia mempelajari lingkungan hidup dan alam ini secara akademis. Dia menulis disertasi tentang teologi lingkungan. Itu satu. Yang kedua, apapun yang sudah dibicarakan oleh pemerintah untuk penanaman modal, untuk pembangunan, harus bisa ditinjau. Kalau ada keberatan dari masyarakat, tidak boleh apa yang diputuskan oleh masyarakat harus itu yang terjadi. Itu kan tidak demokratis. Yang demokratis adalah dengarkan juga aspirasi dari masyarakat. Tadi sejak awal saya bilang ada keterancaman hidup. Nah, keterancaman hidup ini yang membuat mereka bereaksi seolah-olah anti pembangunan. Tidak. Mereka juga ingin sejahtera melalui pembangunan, tapi sumber mata pencariannya sekarang jangan di stop hanya gara-gara modal yang datang dari luar atau modal yang ada dalam negeri. Saya kira di situ. Terakhir Bang Eliakim, kalau kita dengar bahwa jeritan atau perjuangan untuk menutup tambang PT DTM itu sudah lama. Sudah lama. Kira-kira ke depan apa yang kita harapkan? Apakah seruan atau napas panjang dari para warga atau yang solidaritas dengan mereka tetap bisa setia berjuang? Saya juga tidak bisa memastikan, tapi keyakinan saya bahwa masyarakat akan bersedia hidup berdampingan dengan pertambangan apabila ada jaminan dari pemerintah. Ada contoh yang dilihat. Mereka juga sudah mempelajari di Kalimantan, mereka mendengar dari Papua berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh pertambangan. Itu yang membuat mereka kenapa mau berjuang seperti sekarang. Saya kira kuncinya adalah di pemerintah tinjau ulang keputusan yang sudah dibuat. Seperti ini, sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, kenapa tidak dilaksanakan? Sudah ingkrah. Saya kira di situ letaknya. Oke. Terima kasih sahabat Suara Tapian, itu bincang-bincang saya dengan Bang Eliakim Sitorus, aktivis yang selalu peduli dengan lingkungan. Kita mendengar seruan dari mereka, para aktivis dan masyarakat di kawasan Dairi, terutama di Parongil, agar seruan ini dengar. Agak miris kita mendengarkan tanpa hati nurani, sudah ada putusan MA, tapi tidak diindahkan. Ini sesuatu yang harus dikritisi. Kenapa pemerintah begitu tidak peduli menghormati hukum? Masyarakat dituntut peduli hukum, padahal pemerintah sendiri tidak menghormati hukum. Sekian bincang-bincang saya, terima kasih. Terima kasih.